Aku memohon padamu suatu permintaan. Permintaan seperti apa itu? Aku ingin kau menikahi putriku. Apa? Iya. Nanti semua biaya kuliahmu biar aku yang tanggung. Tapi kenapa harus aku? Karena kau adalah pria baik yang pantas untuk putriku. Pernahkah kamu membayangkan seorang TKI asal Indonesia yang hidup serba terbatas, tiba-tiba didatangi sebuah tawaran yang mengubah hidupnya? Tawaran itu datang dari seorang pengusaha kaya, ayah dari seorang wanita yang sedang patah hati. Ia menawarkan pernikahan antara putrinya dan sang TKI, bukan atas dasar cinta, melainkan sebuah kesepakatan besar. Sebagai imbalannya, seluruh biaya kuliah sang TKI akan ditanggung hingga selesai. Sebuah kesempatan langka yang sulit untuk ditolak. Namun pernikahan itu jauh dari kata bahagia. Selama menjalani rumah tangga, sang TKI sering diremehkan, dipandang rendah, dan dianggap tidak sepadan. Meski begitu, ia tetap bertahan dan fokus pada satu tujuan, menyelesaikan kuliahnya dan mengubah nasibnya. Hingga akhirnya, setelah lulus, ia berhasil mendapatkan pekerjaan bagus di Tiongkok. Di titik itulah, ia memilih mengakhiri pernikahan tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang dulu meremehkannya? Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan video selengkapnya. Di sebuah kota besar di Tiongkok yang tak pernah benar-benar tidur, seorang pria muda asal Indonesia bernama Hendra menjalani hidupnya sebagai kurir paket. Setiap hari, ia mengayuh sepeda listriknya menyusuri jalanan padat, dari gang sempit hingga gedung-gedung tinggi yang menjulang. Keringat membasahi wajahnya, namun langkahnya tak pernah berhenti. Sedikit lagi, satu paket terakhir, gumamnya pelan sambil melihat alamat di ponselnya. Bagi Hendra, pekerjaan ini bukan sekadar mencari makan, ia menabung sedikit demi sedikit. Menyimpan mimpi untuk suatu hari bisa mengubah nasibnya. Meski hidup pas-pasan di negeri orang, ia selalu berusaha jujur dan tidak pernah mengeluh. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Hendra melintasi sebuah trotoar yang cukup sepi. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang pria paruh baya yang terduduk lemah di pinggir jalan. Wajah pria itu pucat, napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Hendra menghentikan sepedanya. Pak, Anda tidak apa-apa?" tanyanya sambil mendekat. Pria itu mencoba menjawab, namun hanya mampu mengangkat tangan sambil memegangi dadanya. "Aku sulit bernapas." Melihat kondisi itu, Hendra panik namun tetap berusaha tenang. "Bapak jangan bicara dulu, saya akan bantu." Tanpa memikirkan paket yang belum terkirim, Hendra segera memanggil bantuan dan membawa pria tersebut ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, ia terus berbicara untuk membuat pria itu tetap sadar. "Tarik napas pelan-pelan, Pak, tolong bertahan, sebentar lagi sampai." Sesampainya di rumah sakit, dokter segera menangani pria itu. Hendra berdiri di luar ruangan, napasnya masih terengah, tangannya gemetar. Ia tidak tahu siapa pria yang baru saja ia tolong. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak tega meninggalkannya sendirian. Beberapa saat kemudian, seorang perawat keluar. Kondisinya sudah stabil, terima kasih sudah membawanya tepat waktu. Hendra menghela napas lega, syukurlah. Tak lama kemudian, pria itu sadar dan menatap Hendra dengan mata berkaca-kaca. "Anak muda, terima kasih, jika bukan karena kamu, mungkin aku tidak selamat." Hendra tersenyum tipis. "Itu sudah seharusnya, Pak, Bapak istirahat saja." Terima kasih. Jika bukan karena kamu mungkin aku tidak selamat. Itu sudah seharusnya, Pak. Bapak istirahat. Pria itu belum sempat memperkenalkan dirinya, Hendra pun berpamitan. Ia mengambil tasnya, lalu pergi begitu saja, kembali menjadi kurir biasa di tengah kota besar. Ia tak pernah menyangka, pria bernama Li Wenhao itu akan menjadi sosok yang kelak mengubah seluruh jalan hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, hidup Hendra kembali berjalan seperti biasa. Pagi hingga malam, ia mengantar paket, menerima upah seadanya, lalu pulang ke kamar kecil yang sempit. Ia mengira pertemuannya dengan pria sakit tempo hari hanyalah sebuah kejadian singkat yang tak akan pernah terulang. Namun suatu sore, saat Hendra baru saja memarkir sepedanya di depan tempat tinggalnya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di hadapannya.
seorang pria berpakaian rapi turun dan menghampirinya. "Apakah Anda bernama Hendra?" tanyanya sopan. "Iya, saya sendiri," jawab Hendra heran. "Silakan ikut kami, tuan kami ingin bertemu." Hendra ragu. "Maaf, tuan kalian siapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Pria yang Anda tolong beberapa hari lalu." Mendengar itu, Hendra terdiam. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya ikut. Mobil itu membawanya ke sebuah kawasan elite yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah besar dengan halaman luas berdiri megah di hadapannya. Di dalam rumah itu, Hendra kembali bertemu pria parubaya yang kini tampak jauh lebih sehat. Pria itu tersenyum hangat. "Anak muda, akhirnya kita bertemu lagi," katanya. "Aku Li Wenhao." Hendra menunduk hormat. "Syukurlah Bapak sudah sehat." Li Wenhao mempersilakan Hendra duduk. Teh hangat disajikan, namun tangan Hendra terasa kaku. Ia merasa tidak berada di tempat yang seharusnya. "Kamu tahu," kata Li Wenhao perlahan, "banyak orang melewatiku hari itu, tapi hanya kamu yang berhenti." Hendra tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak." Li Wenhao menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. "Kamu bukan orang sembarangan, aku menyelidikimu." Hendra terkejut. "Maaf, Pak, aku tahu kamu seorang TKI. Bekerja sebagai kurir, hidup pas-pasan, dan kamu ingin kuliah." Ucapan itu membuat dada Hendra bergetar. "Siapapun yang bekerja keras pasti ingin hidup lebih baik," jawabnya jujur. Li Wenhao mengangguk pelan, lalu, dengan nada yang jauh lebih serius, ia menyampaikan maksud sebenarnya. "Aku ingin kamu menikahi putriku." Ruangan itu terasa sunyi. Hendra terpaku, pikirannya kosong. "Maaf, Pak," katanya nyaris tak terdengar. "Putriku sedang terluka, ia baru saja mengalami patah hati yang berat," lanjut Li Wenhao. "Aku ingin seseorang yang sederhana, sabar, dan tidak punya kepentingan selain tanggung jawab." Hendra langsung berdiri. "Maafkan saya, Pak, saya tidak bisa. Saya orang asing, saya tidak pantas." Li Wenhao tidak marah, ia justru tersenyum tipis. "Duduklah dulu, aku belum selesai." Dengan napas berat, Hendra kembali duduk. "Aku akan membiayai seluruh kuliahmu, biaya hidup, pendidikan, semuanya, sampai kamu lulus." Hendra terdiam, kata-kata itu terasa seperti mimpi. "Kenapa, saya?" tanyanya lirih. "Karena kamu menolong tanpa meminta apapun," jawab Li Wenhao mantap. Hendra menggeleng pelan. "Pernikahan bukan transaksi, Pak, saya tidak ingin menyakiti siapapun." "Ini bukan soal cinta," potong Li Wenhao. "Ini soal tanggung jawab." Malam itu, Hendra pulang dengan kepala penuh. Ia tidak bisa tidur. Bayangan kuliah, masa depan, dan hidup yang lebih baik terus menghantuinya, namun bayangan menikah tanpa cinta juga membuat dadanya sesak. Keesokan harinya, ia kembali bekerja, namun pikirannya tak fokus. Paket hampir terjatuh dari tangannya. "Apa yang harus kulakukan?" gumamnya. Beberapa hari berlalu, tawaran itu terus membebani pikirannya, hingga akhirnya, ia kembali dipanggil ke rumah Li Wenhao. Dengan napas berat, Hendra berkata, "Jika saya menerima, saya janji akan bertanggung jawab, tapi saya tidak meminta apapun selain kesempatan belajar." Li Wenhao berdiri dan mengulurkan tangan. Itu sudah lebih dari cukup. Hendra menjabat tangan itu. Ia tidak tahu bahwa keputusan hari itu akan menjadi awal dari ujian terberat sekaligus titik balik hidupnya. Dan di saat yang sama, di lantai atas rumah besar itu, seorang wanita muda berdiri di balik pintu, mendengarkan semuanya, tanpa tahu bahwa hidupnya pun akan berubah selamanya. Keputusan telah dibuat, namun tidak semua orang menyambutnya dengan hati yang siap. Di balik kemegahan rumah Li Wenhao, ada satu orang yang justru merasa dunianya runtuh saat mendengar keputusan ayahnya. "Ayah serius?" Suara wanita itu dingin, nyaris tanpa emosi. "Ayah ingin aku menikah dengan orang asing." Li Wenhao berdiri di depan putrinya, wajahnya tegas namun lelah. "Ayah sudah memutuskan." "Ayah bahkan tidak bertanya apa yang aku rasakan," balasnya tajam. "Aku tidak mencintainya." Li Wenhao terdiam sejenak, lalu berkata pelan namun berat, "Ayah tidak meminta cinta, ayah hanya ingin kamu menjalani hidup yang stabil." Wanita itu mengepalkan tangan. "Bagiku, ini sama saja menghancurkan hidupku." "Ayah serius? Ayah ingin aku menikah dengan orang asing?" Ayah sudah memutuskan. Namun penolakan itu tak mengubah apapun. Tanggal pernikahan tetap ditentukan, semua berjalan cepat, terlalu cepat bagi hati yang belum siap.
Hari pernikahan pun tiba, aula pernikahan tampak megah, penuh dekorasi elegan, tamu-tamu berdatangan dengan senyum dan ucapan selamat, namun di balik itu semua, tak ada kebahagiaan yang nyata. Hendra berdiri di depan altar dengan jas sederhana, tangannya sedikit gemetar. "Tenang, Hendra, ini tanggung jawab," bisiknya pada diri sendiri. Sementara itu, sang wanita melangkah masuk dengan wajah datar. Gaun indah yang dikenakannya tak mampu menyembunyikan keterpaksaan di matanya. Saat mereka berdiri berdampingan, jarak di antara mereka terasa lebih jauh daripada siapapun di ruangan itu. "Aku akan berusaha menjadi suami yang baik," kata Hendra pelan, hanya bisa didengar oleh istrinya. Wanita itu menatap lurus ke depan. "Aku tidak meminta itu." Upacara selesai, tepuk tangan menggema, namun hati mereka tetap sunyi. Malam pertama sebagai suami istri pun terasa asing. Rumah besar itu sunyi, hanya suara langkah kaki yang bergema. "Kamarmu di sana," kata wanita itu singkat sambil menunjuk. "Kita tidur terpisah." Hendra mengangguk. "Baik." Tak ada perdebatan, tak ada harapan. Sejak awal, batas telah ditarik dengan jelas. Hari-hari berikutnya berjalan kaku. Mereka hidup di bawah atap yang sama, namun seperti dua orang asing. Wanita itu jarang berbicara, selalu menjaga jarak, dan tak pernah menatap Hendra lebih lama dari yang diperlukan. Suatu pagi, Hendra mencoba membuka percakapan. "Kamu mau sarapan apa?" Wanita itu berhenti sejenak, lalu menjawab dingin. "Aku bisa mengurus diriku sendiri." Kata-kata itu sederhana, namun cukup untuk menegaskan posisinya. Hendra menarik napas dalam-dalam. "Aku mengerti." Ia memilih diam. Ia tahu, pernikahan ini bukan tentang kebahagiaan, melainkan janji dan tanggung jawab. Meski hatinya sering terasa berat, ia tak pernah menyesali keputusannya. Di sudut rumah itu, Li Wenhao memperhatikan semuanya dalam diam. "Semoga waktu mengajarkan kalian," gumamnya pelan. Namun waktu, seperti yang akan mereka sadari nanti, tidak selalu menyembuhkan dengan cepat. Terkadang, ia justru menguji seberapa kuat seseorang bertahan tanpa cinta. Dan bagi Hendra, ujian itu baru saja dimulai. Hari-hari Hendra di rumah mewah itu berjalan dengan ritme yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, berangkat kuliah, lalu kembali untuk melakukan semua tugas rumah tangga. Semua dilakukan dengan kesabaran yang luar biasa, meski hatinya sering terasa hampa. Pagi itu, Hendra menyusuri dapur yang luas, menyiapkan teh hangat dan sarapan sederhana. Ia mengetuk pintu kamar istrinya. "Sarapan sudah siap," ucapnya lembut. Wanita itu menoleh sekejap, menatapnya dengan tatapan datar. "Terima kasih," jawabnya singkat. Suaranya seakan menahan rasa tidak senang. Hendra tersenyum tipis, meski senyum itu tidak pernah benar-benar dibalas. "Tidak apa-apa, silakan makan," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, Hendra membersihkan rumah, menyapu lantai, menata ruang tamu, dan menyiapkan segala kebutuhan istrinya. Bahkan ketika wanita itu memintanya mengambilkan buku, minuman, atau menyiapkan pakaian, Hendra melakukannya tanpa mengeluh. "Ini bukumu, aku sudah menaruhnya di meja," katanya suatu sore. Wanita itu menatapnya sekilas. "Kamu terlalu banyak repot," katanya sambil menyingkirkan buku itu. Hendra tersenyum tipis, menelan rasa sakit di hatinya. "Tidak masalah, itu bagian dari tanggung jawabku." Malam harinya, saat Hendra kembali dari kuliah, ia duduk di ruang tamu dan menatap wanita itu yang sedang membaca buku. "Kamu butuh bantuan dengan tugas kuliahmu?" tanya Hendra lembut. Wanita itu menatapnya dengan dingin. "Aku bisa mengurus sendiri," jawabnya singkat. Namun Hendra tetap menemaninya, duduk di sisi lain ruangan, menunggu saat dia ingin bicara atau butuh bantuan. Tidak ada keluhan, tidak ada amarah. Hendra memahami bahwa pernikahan ini bukan soal cinta, tapi soal tanggung jawab. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Tetap, sikap Hendra selalu konsisten, sabar, tulus, dan pekerja keras. Bahkan ketika teman-teman istrinya datang, Hendra tetap menjaga sikapnya, melayani dengan sopan, meski sering menjadi bahan ejekan di belakang layar. Dalam hati, Hendra sering berbicara pada dirinya sendiri. "Aku mungkin tidak dicintai sekarang, tapi aku harus bertahan. Ini bukan untukku sendiri, ini untuk masa depan yang lebih baik." Dan meskipun tidak ada kehangatan dari istrinya, Hendra terus percaya bahwa kebaikan yang ia lakukan suatu hari nanti akan menemukan jalannya. Di luar rumah,
Kota Tiongkok tetap ramai dan tak peduli pada kisah seorang kurir asal Indonesia yang kini menjadi suami tanpa cinta. Tapi bagi Hendra, setiap langkah kecil yang ia lakukan adalah bukti bahwa ia memilih hidup dengan tanggung jawab, bukan keluhan. Itulah kehidupan baru Hendra, sederhana di dalam kemewahan, sabar di tengah dingin, dan penuh ketulusan di hati yang diam-diam terluka. Meski Hendra terus berusaha menjadi suami yang baik, kenyataan seringkali jauh dari harapannya. Sang istri masih terjebak dalam rasa kecewa dan kebencian terhadap keadaan pernikahan yang dipaksakan, tidak pernah menaruh hormat pada Hendra. Suatu sore, beberapa teman wanita datang berkunjung. Ruangan dipenuhi tawa dan obrolan ringan, namun Hendra duduk di sudut dengan senyum tipis, mencoba menyambut tamu dengan sopan. "Ini suamimu?" tanya salah satu teman sambil menatap Hendra. Wanita itu menoleh, menahan senyum sinis. "Ya, ini dia cuma kurir dulu, sekarang suamiku, tapi jangan berharap lebih." Hendra menunduk sebentar, menelan rasa sakit yang muncul. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa dirinya tidak hanya kurir biasa, tapi lulusan masa depan yang bekerja keras untuk masa depan mereka berdua. Namun kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Setelah teman-temannya pergi, wanita itu menatap Hendra dingin. "Kenapa kamu diam saja? Bukankah ini seharusnya membuatmu malu?" Hendra menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan kecewa. "Jika itu membuatmu bahagia, aku akan diam. Aku di sini bukan untuk dipuji, tapi untuk menjalani tanggung jawabku." Malam-malam berikutnya, hinaan itu terus berlanjut. Kadang di depan teman-temannya, kadang hanya sekadar komentar dingin di rumah. "Apakah kamu selalu sebodoh ini? Kamu pikir kuliah bisa mengubah siapa dirimu?" Setiap kata itu menusuk hati Hendra, tapi ia tidak pernah membalas. Setiap luka yang ia terima disimpan rapat di dalam hati, dijadikan bahan bakar untuk bertahan. Hendra tahu, menyerah bukanlah pilihan. Di sela-sela kuliahnya, Hendra sering duduk sendiri di perpustakaan, menatap langit malam melalui jendela besar. "Aku akan membuktikan, suatu hari semua orang akan tahu siapa aku," bisiknya. Ia mulai menulis catatan, mengatur jadwal belajar, dan bekerja lebih keras. Bahkan ketika wanita itu mengabaikan dirinya, Hendra tetap menyiapkan sarapan, menata rumah, dan memastikan semua kebutuhan istrinya terpenuhi. "Kenapa kamu masih bertahan?" seorang teman kuliah pernah bertanya. Hendra tersenyum tipis. "Karena aku punya tujuan, aku tidak di sini untuk dibenci, tapi untuk membuktikan nilai diriku sendiri." Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Luka yang ia pendam tidak hilang, tapi Hendra belajar mengendalikannya. Ia sadar, penghinaan bukan akhir dari segalanya. Kadang, ketulusan dan kerja keras adalah jawaban yang lebih kuat daripada kemarahan. Di mata dunia, Hendra hanyalah kurir asal Indonesia yang menikahi wanita kaya. Tapi di hatinya, ia tahu perjalanan panjang ini adalah ujian sejati. Bukan tentang siapa yang meremehkan, tapi tentang seberapa teguh ia bisa bertahan dan mengubah nasibnya sendiri. 4 tahun pernikahan telah berlalu. Hendra tetap konsisten menjalani hidupnya, sabar menghadapi sikap dingin istrinya, dan fokus pada kuliahnya. Tapi kehidupan yang tampak stabil mulai diguncang ketika seseorang dari masa lalu muncul kembali. Suatu sore, Hendra pulang dari kampus lebih awal dari biasanya. Di ruang tamu, ia melihat seorang pria berdiri bersama istrinya. Sang wanita tampak kaget, namun tidak sepenuhnya marah. "Hai, lama tidak bertemu," kata pria itu santai. "Apakah kamu masih tinggal di sini?" Wanita itu menatapnya, wajahnya berubah sedikit. Ada senyum tipis yang sebelumnya jarang terlihat. "Kamu, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya agak kaku. Hendra menatap dari jauh, jantungnya berdebar. Ia mengenal pria itu mantan pacar istrinya, orang yang dulu pernah dekat dan meninggalkan luka dalam hatinya. Sejak kedatangan pria itu, suasana rumah terasa berbeda. Tawa ringan, percakapan hangat, bahkan tatapan hangat yang dulu tidak pernah diberikan kepada Hendra mulai muncul sesekali pada wanita itu. Suatu malam, Hendra mencoba berbicara dengan istrinya. "Kamu kenal dengannya, ya?" tanyanya lembut. Wanita itu menatapnya singkat, lalu mengalihkan pandangan. "Dia hanya teman lama, tidak lebih." Hendra menghela napas, ia ingin percaya, tapi hatinya sulit menahan rasa cemburu dan kecewa. "Kalau begitu, aku harap aku tidak mengganggumu," ucapnya pelan. Hari demi hari, kedekatan antara wanita dan mantan itu semakin jelas.
Hendra menyadari bahwa meski ia telah bertahan selama bertahun-tahun, ada sesuatu yang belum bisa ia capai. Hatinya masih belum benar-benar diterima. Namun hal yang lebih mengejutkan adalah sikap istrinya sendiri. Walau kadang tersenyum pada mantannya, ada saat-saat ia terlihat melunak kepada Hendra. Saat sarapan pagi, ia pernah menatapnya sekilas dan berkata, "Kamu sudah menyiapkan teh favoritku?" Hendra hanya mengangguk, menelan rasa haru dan sakit. "Aku selalu menyiapkannya," jawabnya pelan. Ia sadar, perasaan istrinya kini mulai berubah sedikit demi sedikit. Meski tidak sepenuhnya, namun kedekatan dengan mantan membuat Hendra merasa hatinya tersisih. Rasa kecewa mulai muncul, namun ia tetap menahan diri. Ia tidak ingin membuat konflik besar, fokusnya tetap pada kuliah dan masa depannya. Malam harinya, Hendra duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam membawa sejuk, namun hatinya panas karena dilema yang ia rasakan. "Aku sudah bertahan bertahun-tahun. Untuk apa jika hatinya masih bisa teralihkan oleh orang lain?" gumamnya pelan. Ia tahu satu hal, pernikahan ini tidak pernah tentang cinta di awal. Tapi kini, setelah bertahun-tahun berjuang, Hendra mulai merasakan sesuatu yang pahit, rasa bahwa perjuangannya bisa saja sia-sia jika hatinya tetap tak diterima. Di sisi lain rumah, wanita itu termenung di kamarnya. Ia memikirkan masa lalu, mantan yang kembali, dan Hendra yang selalu ada tanpa mengeluh. Ada rasa bersalah yang perlahan muncul, tapi juga kebingungan dalam hatinya. Ia tidak bisa begitu saja menerima mantan, namun ia juga tidak bisa sepenuhnya menolak Hendra. Konflik baru ini membuka babak emosional yang lebih rumit. Tiga hati kini terjebak dalam keadaan yang rapuh. Hendra yang terus berjuang, wanita yang mulai menyadari kebaikan Hendra, dan mantan yang tanpa sadar menjadi pemicu perasaan cemburu dan kecewa. 4 tahun sudah mereka jalani bersama, dan Hendra menyadari satu hal, ujian terbesar dalam hidupnya bukan hanya tentang kuliah atau pekerjaan, tapi tentang hatinya sendiri, seberapa teguh ia bisa bertahan di tengah godaan dan konflik yang tak pernah ia duga. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, Hendra berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan prestasi gemilang. Nilai-nilainya terbaik di antara teman-teman sekelasnya. Namun, di balik kebanggaan itu, ada rasa hampa yang terus menghantui hatinya. Pagi itu, aula universitas dipenuhi mahasiswa, dosen, dan keluarga yang bersemangat. Hendra berdiri rapi dengan toga dan topi wisuda, menatap teman-temannya yang tersenyum penuh bangga. Namun satu kursi kosong di sisi Hendra terasa begitu nyata. Kursi itu seharusnya diisi oleh istrinya. "Di mana dia?" bisik Hendra dalam hati. Hanya satu sosok yang hadir, Lee Wenhao, ayah mertuanya. Wajahnya serius, namun ada kebanggaan yang samar terlihat. Ia menepuk bahu Hendra. "Kamu sudah menepati janji, Hendra, aku bangga padamu." Hendra tersenyum tipis, menahan emosi yang mengalir di dadanya. "Terima kasih, Pak, semua ini untuk masa depan kami." Namun Hendra tahu, masa depan yang ia maksud bukan lagi bersama istrinya. Sudah terlalu banyak luka, terlalu banyak hinaan, dan terlalu banyak pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Setelah upacara selesai, Hendra dan Lee Wenhao duduk di sebuah sudut sepi. Suara riuh haula seperti teredam. Hendra menatap ayah mertuanya. "Pak, aku sudah memutuskan," ucapnya pelan namun mantap. "Aku ingin mengakhiri pernikahan ini." Lee Wenhao terdiam, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang sulit disembunyikan. "Apakah kamu yakin? Aku tidak bisa memaksa. Tapi, setelah semua yang telah kamu lakukan, aku berharap kamu bisa bertahan." Hendra mengangguk. "Aku bertahan bukan untuk kebahagiaan kita. Aku bertahan untuk menyelesaikan kuliah, untuk membuktikan diriku sendiri. Tapi sekarang, aku perlu hidupku sendiri. Aku tidak bisa terus berada di sini, dalam rumah yang penuh dingin dan hinaan." Lee Wenhao menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas. "Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menahan. Aku berharap ini membuatmu bahagia, Hendra." Perceraian pun terjadi beberapa minggu kemudian. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada aib yang tersebar. Hendra dan istrinya berpisah dengan cara yang paling dewasa yang bisa mereka lakukan. Hendra mulai merasakan kebebasan yang aneh namun menenangkan. Beberapa hari kemudian, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di Tiongkok. Dunia yang selama ini terasa sempit dan penuh tekanan kini mulai terbuka.
Sementara itu, sang wanita, yang selama ini dingin dan tak pernah menghargai Hendra, kini mulai merasakan kehampaan. Rumah besar itu terasa kosong tanpa langkah kaki Hendra, tanpa sarapan yang disiapkannya, tanpa perhatian yang tulus yang selalu ia abaikan. Ia duduk di ruang tamu, memandang foto-foto lama, dan menyadari satu hal, selama ini, ia telah kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Li Wenhao, melihat perubahan pada putrinya, hanya bisa menghela napas panjang. Terkadang, kita baru sadar nilai seseorang setelah ia pergi, gumamnya pelan. Di sisi lain kota, Hendra melangkah maju, menatap masa depannya dengan tegas. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya pelajaran berharga bahwa ketulusan dan kerja keras selalu menemukan jalannya, meski sering terlambat dihargai. Beberapa hari setelah perceraian, Hendra memulai babak baru hidupnya. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di Tiongkok, tempat yang selama ini ia impikan, gedung kantor yang megah, rekan-rekan yang profesional, dan pekerjaan yang menantang menanti. Hendra melangkah ke dunia baru itu dengan penuh keyakinan. Ia merasa ringan, meski dalam hatinya tersimpan pengalaman pahit yang tak mudah dilupakan. Semua perjuangan selama bertahun-tahun kuliah, pekerjaan, hinaan, dan ketulusan tanpa balasan akhirnya membuahkan hasil. Di sisi lain, sang wanita, mantan istrinya, merasakan kehampaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah besar itu kini sunyi. Tak ada Hendra yang menyiapkan sarapan atau menanyakan kabarnya. Tak ada langkah lembutnya yang menenangkan. Tak ada tatapan penuh perhatian yang selama ini ia abaikan. Suatu sore, ia duduk sendiri di ruang tamu yang luas. Menatap foto-foto lama, ia merasa hampa. Kenapa? Rasanya sepi begitu, gumamnya. Ia mulai menyadari, selama ini ia tidak pernah menghargai kebaikan Hendra. Ia baru menyadari bahwa pria sederhana itu, yang selalu sabar, tulus, dan bekerja keras untuk masa depannya sendiri, adalah seseorang yang istimewa. Li Wenhao, ayahnya, memperhatikannya dari jauh. Wajahnya menunjukkan kepedihan yang samar. Terkadang, kehilangan membuat kita sadar akan nilai seseorang. Ucapnya pelan, seakan berkata pada dirinya sendiri juga. Sementara itu, Hendra di kota lain, duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer. Ia menerima tawaran besar untuk proyek baru. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tahu, hidupnya sedang berubah ke arah yang lebih baik. Namun di balik senyum itu, ada ketenangan yang lahir dari keputusan tegasnya, memilih diri sendiri daripada terus tersiksa dalam hubungan yang tidak menghargai ketulusannya. Beberapa hari kemudian, Hendra menerima kabar bahwa proyeknya diakui oleh manajemen perusahaan, dan karirnya mulai menanjak. Ia menatap lampu kota dari jendela kantor, mengingat kembali perjalanan panjangnya, dari kurir yang sederhana, hingga pria yang berhasil membuktikan diri di negeri asing. Di sisi lain rumah yang dulu ia tinggali, sang wanita masih termenung. Ia menyesali segala hinaan dan ketidakpeduliannya. Setiap momen yang dulu terasa biasa, kini berubah menjadi kenangan berharga yang tak bisa ia ulang kembali. Hendra, di dunia barunya, tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah mantap, membawa pelajaran berharga. Ketulusan dan kerja keras selalu membuahkan hasil, meski penghargaan kadang datang terlambat. Dan bagi wanita itu, penyesalan datang terlalu lambat. Ia baru menyadari bahwa hati yang tulus, kesabaran yang sabar, dan pengorbanan yang tak terlihat adalah hal yang tak bisa diganti dengan apapun. Kisah Hendra dan mantan istrinya mengajarkan satu hal sederhana, tapi dalam. Kadang, kita baru benar-benar menghargai seseorang setelah mereka pergi. Dan bagi Hendra, hidupnya baru saja dimulai, jauh dari hinaan, jauh dari penyesalan, tapi penuh harapan yang nyata.